2. Solusi Abah Davi Pengamat menampilkan pengamat Muhammad Davi Amalda. Getan jadinya geregetan. Apa yang harus dilakukan? Abah teringat sekali di awal-awal kasus ini, bahkan bukan selain Kapolres saja Bu Sumarni waktu itu, tapi Kapolda Jabar sendiri mengatakan kasus ini akan terbuka. Berarti para penyidik dulu itu sudah memegang bukti-bukti akurat juga, sehingga Kapolda aja berani mengatakan seperti itu. Kapolda yang dulu, bukan yang sekarang. Di awal-awal kasus kan 2 kali ini Kapolda terganti. Nah, inilah yang jadi pertanyaan Abah, dan Abah sempat ungkapkan para penyidik ini dan Ibu Kapolres Sumarni ini kenapa tiba-tiba bisa terpindah di saat kasusnya udah mau dibuka, sudah diungkapkan, sehingga akhirnya dikatakan saya terlobet gitu loh. Nah, terkait-kait ini semua. Kemarin Abah mengatakan tentang siapa bukan siapa, 30 juta ini di mana sekarang? Ada di penyidik atau ada di Yoris? Ternyata diketahui 30 juta itu ada di Yoris. Siapa yang ngasihkan ke Yoris 30 juta? Lalu bocor lagi keterangan dari rekaman voice note antara YouTuber Subang dan Pak Yosep, mengatakan Yoris EQ 200 di atas rata-rata dan juga kebiasaan memakai sarung tangan. Terkait-kait semua terkait-kait semua. Selalu nama yang tersebut Yoris. Nah, ini perlu juga diingat nih, perbedaan tim kedua dengan tim pertama. Ini bukan masalah timnya, tapi kebiasaannya Ramdhanu. Awal-awal kasus ini bahkan Yoris sama Ramdhanu itu sampai ngumpet di masjid, di musola atau masjid lah, pokoknya seperti itu. Dan juga yang membawa motor Yoris dikabarkan adalah Ramdhanu. Yang pegang kunci juga Ramdhanu. Artinya Ramdhanu dan Yoris ini tidak bisa terpisahkan. Lebih erat hubungan Ramdhanu dan Yoris dibandingkan Ramdhanu dengan Pak Yosep. Seperti itu. Tapi kenapa saat ini seperti hilang nih namanya Yoris? Nama Yoris hilang. Padahal awal-awalnya yang dekat Ramdhanu dengan Yoris. Tapi sekarang dibahasakan berkat pengakuan juga Ramdhanu, ya lebih dekat dengan Pak Yosep karena berutang budi. Sekarang kita jalanin sajalah. Ini Pak Yosep ada bini keduanya. Artinya mana dia sempat ngurusin si Ramdhanu atau ketemu Ramdhanu, kecuali dipanggil ada keperluan.
Apalagi kebiasaannya Pak Yosep ini main golep. Bisa dihitung jari kedekatannya dengan Ramdhanu. Nah, contoh saja dari YouTuber Subang videonya. Yang disuruh beli lakban Ramdhanu, yang nyuruh Yoris, bukan Pak Yosep loh. Disuruh minta uang sama almarhumah Amel, Ramdhanu, yang nyuruh Yoris, bukan Pak Yosep loh. Aduh, ini kasus memang membagongkan sekaligus menggelikan dari dulu sampai sekarang. Intinya, makanya Abah di video yang lalu sudah membuka. Tapi ya sama saja seperti kayak di awal-awal kasus, video-video Abah pun sudah membuka, nggak pernah diikutin, jarang sekali diikutin. Tapi alhamdulillah di tim kedua ini diikutin. Tapi jangan dipilih-pilih. Yayasan oke, rekeningnya ditutup, mantap. Karena sumber keuangannya udah nggak ada lagi mereka. Tugas nangis. Siapa yang mau bantu? Nah, kalau misalnya ada yang bantu keuangannya Yoris, itulah mastermind pertamanya. Simpel kan nih kasus. Karena kenapa? Kehidupan keluarga ini, baik masih ada kedua almarhumah hidup, Yoris, Amelia, Ramdhanu, dan siapa lagi, Wiku kah, Dwaku kah, Yosep kah, Mimin kah. Nah, antara ini semua lah kehidupan utama mereka kayak itu dari yayasan dan sekolahnya. Karena setiap bulannya atau dana bosnya bisa menghasilkan sampai miliaran loh. Masa 30 juta yang dikejar. Aduh, Yosep juga nggak sebodoh-bodoh itulah. Jadi ujung-ujung namanya selalu saja Yoris. Yang suka mengeluh, Yoris mengeluh ke siapa? Bukan ke bapaknya Yosep, tapi ke kakak-kakak kedua ibunya almarhumah. Aduh, jadi bingung deh mau ngomongnya apa. Ketawa ke TV aja lah liatinnya. Karena memang kasus ini bisa-bisa muangkrak lagi nih. Karena ini bulan November, sudah tanggal 27, mau masuk lagi bulan Desember. Setelah itu Pilpres. Aduh, hidup. Kasus Subang, kasus yang membuat ketawa saja. Masa yang sudah nyata bisa berubah. Aduh, apalagi Abah nih mau bicara, bingung. Semua YouTuber sudah memberikan petunjuk, netizen bingung. Ternyata punya pemikiran sendiri, bingung. Tapi mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan kalau memang mau dipercepat P21-nya, tidak membuat mereka semua lolos dari hukuman. Dan hukumannya juga bukan hukuman ringan-ringan. Karena yang jelas harusnya hukuman terberat. Itu. Ya. Kita lihat saja. Yang jelas sudah kejanggalan sudah mulai ada nih. Seperti itulah. Jadi perlu diingat, perlu dipahami. Ramdhanu lebih dekat kepada
Yoris. Bosnya Ramdhanu yang biasa menyuruh-nyuruh Ramdhanu adalah Yoris, bukan Yosep di awal-awal pemerintahan. Seperti itu. Kalau memang Ramdhanu biasa disuruh sama Yosep, dan Yosep ini adalah seorang pemain golep, seharusnya Ramdhanu lah yang dipanggil untuk gotong-gotong si golepnya gitu loh. Kalau Ramdhanu saja sibuknya di sekolahan dan yayasan. Paling banyak Ramdhanu bertemu dengan Yoris, lalu dengan Baku atau Miku kah? Ya aduh. Intinya ayolah, kasus ini kasus yang makin lama makin akan membuat orang ketawa. Seperti itu. Masa sih kalah dengan Yoris? Aduh. Yoris itu siapa? Ya, bapaknya saja digituin, bagaimana orang lain? Ini juga dalam pembacaan psikologis, Yoris itu pernah menggambar yang namanya, katanya apalah, tapi bentuk-bentuknya model Peter Pan. Lalu menggambar apa lagi? Nah, itu bahkan seorang psikolog mengatakan Peter Pan itu adalah seorang penjahat. Dan Abah juga teringat nih, cuma sayang nggak bisa dibuktikan. Kalau nggak salah ini pernah ada yang ini di Facebooknya Ramdhanu bahwa membunuh itu adalah seni, cuma dihapus itu kalau nggak salah, itu jadi nggak beredar luas. Terkait-kaitnya antara dua orang nih, Ramdhanu dan Yoris dan Ramdhanu. Makanya di video Abah juga bertanya, siapa yang paling disegani, paling disayangi, dan paling ditakuti Ramdhanu? Gitu loh. Kalau bosnya yang jelas Yoris, bukan Yosep, karena yang menjadi ketua yayasan adalah Yoris. Yang gaji Ramdhanu adalah Yoris, bukan Yosep, karena itu sudah diserahkan kepada Yoris dan kedua almarhumah, yaitu Ibu Tuti almarhumah dengan Amelia sebagai bendaharanya. Apalagi diketahui Yosep ini tukang minta duit kepada almarhumah. Kalau dikasih 20.000, 30.000. Aduh. Jelas mungkin sekian dulu saja video dari Abah Davi ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Abah jadi ketawa-ketawa terus, mohon maaf para sahabat setiap pemirsa. Jangan lupa untuk selalu mendorong channel Abah ini. Setelah kasus ini nanti kita lanjut dengan kasus-kasus yang lain. Sekian dulu video Abah Davi ini. Abah ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video Abah selanjutnya.